Itu saudara kita di Palestina, mereka kelaparan. Ada saudara-saudara kita di Mesir, tapi mereka tak peduli, termasuk penguasa Mesir. Mereka nggak peduli. Bahkan pintu gerbang Rafah namanya itu ditutup, tidak dibuka. Atas perintah siapa? Perintah Zionis Yahudi laknatullah. Jadi sepertinya ini Mesir ini takut sama Zionis Yahudi. Maka bagaimana kalau seumpama ada orang tua, anaknya kelaparan, anaknya dipukuli, kemudian ada yang menutup pintunya, dia diam saja, maka itu orang tua yang tidak cinta sama anaknya, itu berdosa besar. Maka bagaimana penguasa-penguasa muslim, baik dia penguasa Mesir, penguasa Arab Saudi, penguasa yang manapun, dimanapun dia berada, dia biarkan saudara kita di Palestina kelaparan. Mereka biarkan itu saudara kita itu dibantai habis-habisan oleh Zionis laknatullah. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bersatu, kita kuat. Apa dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Bangunan, kalau satu bangunan saling menguatkan antara tiang ini dengan tiang sana dengan tiang ini dengan tiang, saling menguatkan satu bangunan. Hadis riwayat Muslim. Jadi umat Islam itu, umatnya Rasulullah itu, orang-orang yang beriman itu bagikan satu tubuh. Tapi kalau bersatu. Tapi kalau berpecah belah, tak ada kekuatan. Itu Zionis Yahudi yang lemah saja, itu nggak bisa diselesaikan. Padahal itu Zionis Yahudi itu sangat lemah sebenarnya. Menghadapi Hamas saja terkencing-kencing. Makanya ada yang mengatakan tentara pempes, ketakutan, padahal hanya sekelompok tentara Hamas. Bagaimana kalau seumpama tentara Arab Saudi berangkat, tentara Turki berangkat, tentara Mesir berangkat, tentara Irak berangkat bersatu, maka itu Zionis Yahudi akan hangus, akan habis. Bahkan harus diusir itu. Maka solusinya, ada yang mengatakan solusinya dua negara. Ini bukan solusi menurut Islam. Kenapa dikatakan bukan solusi dari Islam? Karena itu tanah Palestina adalah tanah kaum muslimin. Gak ada sepeser pun di situ tanah orang Yahudi, tak ada. Jadi kalau punya milik kaum muslimin, kenapa kok dibagi-bagi? Mereka itu perampok, mereka itu penjajah. Ibarat satu rumah, datang perampok. Awalnya dia bilang, aku mau tumpang ya. Baik kali dulu kaum muslimin di Palestina itu. Numpang kami nggak punya negara. Ya silahkan. Ini rumah, kau tidur sana. Iya. Ini luas nih rumah ini. Rupanya mereka kuasai, dipukuli orang yang di rumah itu, yang punya rumah. Setelah dipukuli, kau diusir, ditendang, sampailah bayar ke dapur. Semua yang punya rumah itu bertumpuk di dapur. Yang semuanya yang luas rumah ini dikuasai oleh yang pendatang tadi. Kemudian ada bilang, bagi dua sajalah. Enggak. Seharusnya orang tetangga-tetangganya itu, yang di sekitarnya itu membantu kalau nggak sanggup kaum muslimin yang di dalam rumah tadi. Begitu juga orang-orang kaum muslimin di Palestina, itu tanah kaum muslimin. Maka datang pendatang hanya numpang, kemudian mereka pukuli orang yang punya tanah kaum muslimin itu. Baru ada yang bilang, apa? Bagi dua. Tidak, diusir itu. Diusir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Terakhir, solusinya kalau bersatu kuat. Betul Bapak Ibu? Kalau bersatu kuat. Bapak Ibu sepakat gak seluruh kaum muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan? Sepakat? Sepakat gak Palestina, Irak, Mesir, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia dan negara-negara kaum muslimin bersatu agar kuat? Sepakat Bapak Ibu? Dengan satu kepemimpinan namanya khalifah, maka nanti akan khalifah itu akan mengerahkan tentara kaum muslimin, maka akan selesai itu Palestina. Sepakat Bapak Ibu? Sebagaimana ada seorang muslimah di kota Amuriah dahulu, ketika ditawan oleh tentara kafir, disiksa sama orang kafir, dilecehkan sama orang kafir, apa dia bilang? Dia panggil khalifah namanya Al-Mu'tasim Billah. Apa dia katakan? Wa Mu'tasimah. Dia panggil itu khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kalau kita artikan, wahai Al-Mu'tasim Billah, di mana engkau berada? Bantulah aku, tolonglah aku. Apa jawab Al-Mu'tasim Billah? Berangkat Al-Mu'tasim Billah mengerahkan tentara kaum muslimin. Kemudian itu ditaklukkan itu kota Amuriah, sehingga sekitar 30 ribu tentara kafir itu meninggal, mati, masuk neraka. Kenapa? Mereka kafir. Kemudian sekitar 30 ribu itu ditawan tentara kafir itu, sehingga ditaklukkan itu kota Amuriah. Hanya satu orang muslimah yang dilecehkan, hanya satu orang muslimah yang disiksa. Maka bagaimana dengan saudara kita? Sampai-sampai mereka bilang, aina antum? Di mana kalian kaum muslimin? Wahai kaum muslimin, kenapa kalian lupakan kami? Aina antum? Di mana kalian? Yang menjerit bukan hanya satu orang, yang menjerit bukan hanya puluhan orang, yang menjerit bukan hanya ratusan orang, bahkan ribuan, puluhan ribu mereka menjerit, tak ada yang mendengar. Penguasa Mesir mereka seolah-olah tutup telinga, mereka hanya menonton. Oh, ada siaran, sudah berapa yang meninggal? 38 ribu, oh masih sedikit, tunggu 100 ribu. Mungkin begitu. Bagaimana dengan itu penguasa Arab Saudi? Kasihkan kafan. Kasihkan kafan itu bantuan kain kafan itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka nanti orang-orang yang di Palestina, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dibantai, mereka nanti akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas diamnya penguasa-penguasa muslim. Takbir.